Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi tahun ajaran 2018 dengan nomor nomor mahasiswa 18311 100 380 242. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Yang di sini ada 4 soal. Soal pertama yaitu adalah model AR merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Berikan penjelasan lengkap terkait jenis entity dan buatlah contoh IRD dengan studi kasus. Silakan dipilih perpustakaan, sistem akademik, klinik, koperasi dan simpan pinjam. Di sini saya sudah membuat konsep IRD, yaitu konsep IRD dari perpustakaan. Nah, jadi di sini saya kan akan menjelaskan berikan penjelasan terkait jenis-jenis entity gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan ke contoh IRD-nya, di sini saya menjelaskan apa aja sih jenis-jenis entity. Jenis entity yang pertama itu ada entitas lemah, yaitu entitas yang tidak memiliki atribut kunci, dan biasanya juga entitas lemah ini langsung dihubungkan dengan owner dari sebuah relationship tersebut. Nah, dikarenakan untuk mengidentifikasi si entitas lemah ini untuk dapat deteksi ke dalam sebuah relationship. Nah, kemudian juga ada entitas data. Entitas data apa sih? Entitas data itu merupakan suatu diagram bentuk gambar mengidentifikasikan dari dalam data tersebut, yaitu menyajikan kaitan-kaitan dari data-data tersebut hingga menjadi suatu kesatuan. Nah, untuk entitas laporan, selanjutnya ada entitas laporan, itu merupakan unit dari pemerintahan yang biasanya digunakan untuk mengatur sebuah hukum, dan juga berasal dari hukum perundang-undangan yang wajib memberitahukan sebuah laporan semua datanya hingga menjadi sebuah laporan yang pasti, dan juga biasanya di pemerintahan ini dilakukan dalam pelaporan sebuah keuangan. Di sini saya akan menjelaskan IRD dari perpustakaan ini, yang dimana di sini ada 4 tabel: tabel buku, tabel peminjaman, tabel anggota, dan tabel petugas. Yang dimana tabel buku ini memiliki atribut pengarang, judul, kategori, tahun, dan ID buku. Dengan primary-nya itu ID buku. Nah, untuk peminjaman sendiri di sini ada 3 atribut, yaitu ID peminjam, tanggal peminjam, dan tanggal kembali. Yang kemudian sebagai primary key-nya itu ada ID peminjam. Nah, untuk petugas di sini ada 5 atribut, yaitu ada username, password, nama, level, dan ID petugas. Primary key-nya itu ID petugas. Nah, untuk anggota tersendiri ada 5 atribut, yaitu ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat sebagai, dan primary key-nya itu ID anggota. Nah, selanjutnya untuk relasinya sendiri, di sini ada relasinya itu ada dari anggota bisa meminjam banyak buku, yang berarti ini relasi itu adalah one to many. Dan petugas bisa melayani seluruh anggota, juga merupakan relasi one to many. Dan selanjutnya juga di sini ada petugas bisa mengakses buku, yaitu yang berarti juga merupakan relasi one to many. Dan kemudian untuk kredibilitas dari entitasnya itu, atau kredibilitasnya, nah untuk kredibilitas minimumnya itu adalah misalnya anggota melakukan peminjaman, untuk minimum itu anggota tidak melakukan peminjaman. Nah, untuk kredibilitas dari buku ini berarti buku hanya bisa minimal dipinjam 1 oleh setiap anggota. Nah, untuk maksimumnya itu anggota dapat melakukan peminjaman buku sebanyak-banyaknya, dan juga buku dapat dipinjam, untuk sebaliknya buku dapat dipinjamkan seminimal 1 kepada anggota. Itu adalah penjelasan dari IRD-nya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 selanjutnya, yaitu pada batasan aturan dalam spesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi terdapat istilah spesialis total dan spesialis bagian. Jelaskan perbedaan dan berikan contohnya. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari yang spesialis total dan spesialis bagian adalah, nah kalau spesialis total itu adalah konsten yang menerangkan bahwa setiap entity dalam sebuah superkelas harus merupakan sebuah anggota dari salah satu subkelas. Sedangkan kalau dari spesialis bagian itu, dia itu merupakan menerangkan bahwa setiap entity dalam superkelas merupakan anggota dari subkelas tersebut. Nah, contohnya itu kalau misalnya dari yang total itu pegawai itu harus merupakan subkelas dari pegawai kantor, pegawai tetap dan pegawai honorer. Dan sedangkan untuk yang sebagian itu pegawai merupakan anggota dari subkelas seperti manajer, pegawai, dan juga subkelas sebagai subkelasnya sales dalam suatu IRD atau dalam sebuah spesialis ini dalam suatu spesialis bagian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apabila belum normal akan terjadi anomali antara lain instruction anomali, detection anomali, dan update anomali. Beri penjelasan lengkap dan serta contoh anomali tersebut. Nah, untuk anomali dari insertion itu yaitu adalah error yang kesalahan terjadi sehingga akibat operasi menyisipkan tuple atau record pada sebuah relasi. Contohnya itu seperti jika ada barang yang masuk disisipkan, maka barang tersebut tidak dapat disisipkan dalam relasi sampai ada petugas yang mengambil jenis barang tersebut. Nah, yang kedua itu adalah deletion anomali, yaitu error kesalahan yang terjadi akibat operasi penghapusan terhadap sebuah record atau sebuah relasi. Nah, biasanya itu jika suatu barang memiliki nomor misalnya pasien nomor 309 membatalkan tidak jadi itu dibatalkan sehingga tidak jadi masuk ke dalam sebuah gate atau sebuah penerimaan barang, maka jika terjadi record tersebut dihapus, maka akan menyebabkan hilangnya informasi tentang barang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada anomali update, yaitu error kesalahan yang terjadi akibat kita perubahan data atau perubahan record dalam sebuah relasi. Contohnya itu jika sebuah barang dengan kode tadi misalnya barangnya itu kode 907 dinaikkan menjadi 9900, maka harus dilakukan beberapa modifikasi dikarenakan untuk menjaga agar barang tersebut atau kode barang tersebut konsisten dalam sebuah relasi dari barang-barang tersebut. Pertanyaan nomor 4 yaitu adalah berikan penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Tahapan proses normalisasi itu ada 4 macam, yaitu yang pertama itu ada dari bentuk tidak normal. Nah, di situ langsung kita akan menghilangkan elemen-elemen dari data yang berulang. Setelah itu dia itu akan berubah menjadi bentuk normal pertama, dan kemudian kita harus menghilangkan ketergantungan partialnya. Nah, setelah kita menghilangkan partialnya itu, kita akan berubah ke bentuk normal kedua. Nah, setelah itu juga, setelah ada bentuk kedua, kita akan menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, setelah kita menghilangkan ketergantungan tersebut, kita akan berpindah ke bentuk normal ketiga. Nah, setelah dari bentuk nomor ketiga itu, kita akan melakukan menghilangkan kunci kandidat yang bukan bagian dari determinan. Kemudian juga kita akan masuk, setelah dari bentuk nomor ketiga, setelah kita melakukan menghilangkan kunci, kita akan membentuk normal, berarti kita akan berubah menjadi bentuk normal Boyce code, yaitu itu merupakan seperti bentuk normal pertama. Tetapi setelah itu juga kita menghilangkan ketergantungan dari multivalue-nya. Nah, setelah kita menghilangkan ketergantungan itu, kita akan berubah menjadi bentuk keempat. Nah, di bentuk keempat ini kita akan menghilangkan dari ketergantungan dari join. Nah, setelah itu kita akan ke bentuk terakhir, yaitu ke bentuk normal kelima.